Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riawatini dengan NIM 3 digit terakhir 246. Di sini saya akan membahas mengenai soal UTS pada mata kuliah riset operasi. Berikut ini penjelasannya. Ini adalah soal dari UTS mata kuliah riset operasi. Nah, untuk soal yang pertama, ini merupakan soal cerita di mana nanti yang A itu membuat model matematikanya, kemudian yang B untuk menentukan keuntungan dengan menggunakan metode grafik. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan menggunakan metode simplex. Soal yang ketiga juga menggunakan metode simplex untuk menentukan Z-max-nya. Untuk yang kedua menentukan Z-min. Nah, langsung saja pada pembahasan. Pada soal yang pertama A, kita disuruh menentukan model matematikanya. Nah, untuk menentukan model matematika, kita misalkan X adalah banyaknya kemeja yang diproduksi oleh konveksi surya, sedangkan Y adalah banyaknya rok yang diproduksi. Nah, di sini keuntungan yang bisa diperoleh surya, jika keuntungan sepotong kemejanya itu 20.000 dan roknya 10.000, maka fungsi objektifnya atau Z-max-nya yaitu 20.000 X plus 10.000 Y. Nah, ada kendala di mana kendala untuk kain polosnya yaitu 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60, dan untuk kendala kain batiknya yaitu 4X plus Y kurang dari sama dengan 40, dengan X dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk menentukan keuntungannya, kita perlu untuk menentukan garis batas dari fungsi kendala, yaitu yang pertama 3X plus 2Y kita sama dengan 60, sehingga nanti akan didapat misal X-nya 0, maka Y-nya 30, dan Y-nya 0, X-nya 20. Sehingga didapat dua titik, yaitu 0,30 dan 20,0. Untuk kendala yang kedua, yaitu sama caranya, di mana nanti akan didapat dua titik juga, yaitu 0,40 dan 10,0. Apabila digambar grafik akan jadi seperti ini. Nah, untuk menentukan arsiran kita perlu melakukan uji titik, di mana nanti XY-nya itu kita masukkan 0,0. Untuk kendala pertama didapat 0 kurang dari sama dengan 60, kendala kedua 0 kurang dari sama dengan 40. Nah, ini kan benar. Jadi arsirannya akan menuju atau mendekati titik 0,0. Seperti itu. Untuk grafik ini, yang merah itu grafiknya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Yang biru yaitu 4x plus Y kurang dari sama dengan 40. Nah, di sini kita dapat menentukan DP-nya atau daerah penyelesaiannya, di mana DP-nya ini diapit oleh titik-titik, yaitu kita sebut saja titik A, titik 0,30, titik B 10,0, titik D 0,0, dan titik C, yaitu perpotongan dari dua fungsi kendala. Nah, untuk menentukan koordinat titik C, kita bisa melakukan metode eliminasi pada fungsi kendala, sehingga didapat koordinat titik C yaitu 4,24. Setelah mendapatkan koordinat titik-titik tersebut, kita substitusi ke fungsi objektif. Nah, sehingga didapat titik A yaitu 300.000, titik B 200.000, titik C 320.000, titik D adalah 0. Kita tahu bahwa titik C merupakan nilai yang tertinggi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa keuntungan maksimal yang dapat diperoleh Surya yaitu 320.000 dengan memproduksi 4 kemeja dan 24 rok. Langsung saja pada soal yang kedua, di mana soal yang kedua diketahui fungsi objektifnya Z-min sama dengan 4x plus 3y. Dengan kendala yang pertama, 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Fungsi kendala yang kedua, x plus 2y kurang dari sama dengan 5. Fungsi kendala yang ketiga, 4x plus 4y lebih dari sama dengan 14 dengan x, y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menggunakan metode simplex, yang pertama kita perlu mencari bentuk kanoniknya. Nah, bentuk kanoniknya di mana Z-min ini didapat yaitu 4x plus 3y dengan koefisien dari S1, S2, S3-nya 0, jadi plus 0 S1, plus 0 S2, plus 0 S3, dan koefisien dari A1, A2-nya M, jadi dapat, karena ini polanya minimum, jadi plus MA1 plus MA2. Dengan kendalanya yaitu 2x plus y min S1 plus A1 sama dengan 4, dengan A1-nya sebagai basis karena lebih dari sama dengan. Kemudian untuk kendala kedua yaitu X plus 2Y plus S2 sama dengan 5, yaitu basisnya S2. Dan kendala ketiga 4X plus 4Y min S3 plus A2 sama dengan 14. Nah, untuk basisnya yaitu A2. Kita langsung saja masukkan pada tabel awal, tabel simplex awal. Nah, pada tabel simplex awal ini kita masukkan di mana basisnya itu A1, S2, A2. Kemudian setelah kita masukkan, maka kita menentukan ZJ-nya. Nah, cara menentukan ZJ itu yaitu dengan menambah CB ini dengan X1 maupun Y, S1, S2, S3, A1, A2, ataupun XB, seperti itu. Nah, contohnya itu M dikali 2 ditambah 0 kali 1 ditambah M kali 4, sehingga didapat 6M. Begitupun cara yang untuk kolom Y, S1, S2, sampai XB. Sehingga ZJ-nya diperoleh yaitu 6M, 5M, negatif M, 0, negatif M, M, dan 18M. Kemudian kita menentukan nilai ZJ min ZJ-nya. Nah, nilai ZJ min ZJ-nya tinggal kita kurangi dengan ZJ dengan ZJ-nya, yaitu 6M dikurangi 4, 5M dikurangi 3, min M dikurangi 0, sehingga mendapatkan negatif M. Kemudian 0 dikurangi 0, 0, negatif M dikurangi 0, negatif M, kemudian 0, M dikurangi M 0, dan M dikurangi M sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu bahwa tabel ini belum optimal. Kenapa? Karena masih ada yang positif. Sedangkan untuk tabel optimal pada pola minimum harus nilai ZJ min ZJ-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita perlu mencari baris kolom kuncinya. Untuk mencari kolom kuncinya, kita lihat positif yang paling besar, yaitu 6M dikurangi 4. Nah, ini sebagai kolom kunci. Nah, untuk mencari baris kunci, kita perlu mencari rasio terlebih dahulu. Nah, untuk mencari rasio, kita bagi XB dengan kolom kunci, yaitu 4 bagi 2 ketemu 2, 5 bagi 1, 5, 14 bagi 4, 3,5. Nah, di sini kita bisa menentukan baris kuncinya melalui rasio, yaitu di mana rasio positif terkecil, yaitu 2. Sehingga A1 ini, baris A1 sebagai baris kunci. Nah, perpotongan baris kunci dan kolom kunci ini disebut unsur kunci, yaitu 2.
Karena tabel ini belum optimal, maka kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, di iterasi selanjutnya ini di mana X ini sebagai basis menggantikan A1. Nah, untuk mencari nilainya yaitu nilai lama dibagi dengan unsur kunci. Jadi 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 setengah, min 1 bagi 2 min setengah, 0 bagi 2 0, 0 bagi 2 0. Kemudian karena A1 nya sudah digantikan dengan X1, maka langsung saja A2 yaitu 0 bagi 2 0. Dan XB nya yaitu didapat 2. Selanjutnya untuk menentukan nilai S2 yaitu dengan cara nilai lama dikurangi dari nilai kolom kunci dikali nilai yang baru. Nah, contohnya pada X yaitu 1 dikurangi nilai kolom kuncinya 1 dikali dengan nilai yang baru yaitu 1 sehingga didapat 0. Begitupun yang selanjutnya. Sehingga begitupun yang A2 juga caranya sama seperti S2, sehingga nanti didapat CJ-nya itu yaitu 4, 2M plus 2, 2M min 2, 0 negatif M, M, dan 8 plus 6M. Nah, kita kurangi dengan CJ yaitu didapat CJ min CJ-nya 0, 2M min 1, 2M min 2, 0, negatif M, dan 0. Nah, kemudian kita lihat masih ada yang positif, berarti tabel ini belum optimal. Karena tabel ini belum optimal, maka kita cari lagi kolom kunci dan baris kuncinya. Didapat ini kolom kuncinya, kemudian kita cari rasionya sehingga didapat baris kunci dan unsur kunci. Kemudian pada iterasi selanjutnya yaitu caranya sama sehingga didapat nilai CJ min CJ-nya yaitu 0, 0, 4/3 M dikurangi 5/3, negatif 4/3 M plus 2/3, negatif M, dan 0. Nah, ini juga masih ada yang positif yaitu 4/3 M min 5/3, jadi menjadi kolom kunci. Kemudian baris kuncinya itu A2 nya, kemudian unsur kuncinya didapat 4/3. Nah, kita lanjutkan pada iterasi selanjutnya, caranya juga sama sehingga didapat nilai CJ min CJ nya yaitu 0, 0, 0, negatif 1, negatif 5/4 dengan nilai Z nya yaitu 25/2. Nah, tabel ini sudah optimal karena nilai CJ min CJ nya sudah kurang dari 0 semua, kurang dari sama dengan 0 semua. Nah, jadi tabel ini optimal pada min Z yaitu 25/2 dengan X nya 2 dan Y nya 3/2. Selanjutnya pada soal nomor 3. Nah, diketahui Z max-nya yaitu 6P plus 4Q. Dimana kendalanya yang pertama yaitu P plus Q lebih dari sama dengan 8, yang kedua 2P min Q kurang dari sama dengan 6, yang ketiga P min 2Q sama dengan 4. Dimana P dan Q lebih dari sama dengan 0. Kita tulis bentuk kanoniknya yaitu Z max sama dengan 6P plus 4Q plus 0S1 plus 0S2 dikurangi MA1 dikurangi MA2. Kenapa dikurangi? Karena ini polanya max. Apabila polanya max, maka M-nya itu menjadi negatif. Kemudian untuk bentuk kanonik kendala yaitu yang pertama P plus Q min S1 plus A1 sama dengan 8. Nah, ini karena lebih dari sama dengan, jadi perlu ditambahkan artificial. Sehingga min S1 plus A1. Kemudian yang kedua 2P min Q plus S2 sama dengan 6.
Kemudian kendala yang ketiga, P2Q plus A2 sama dengan 4. Nah, ini kan cuma sama dengan, jadi tidak perlu ditambahi slang, cuman artificial saja, yaitu A2. Dengan PQ S1, S2, A1, A2 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita masukkan pada tabel awal. Seperti pada sebelumnya, caranya sama, yaitu dapat diperoleh ZJ-nya min 2M, M, 0, negatif M, dan min 12 M. Kemudian nilai ZJ-nya, ZJ min JJ-nya min 2M min 6, M min 4, M 0, 0, 0. Nah, ini pada pola maksimal, jadi nilainya itu harus positif semua. Nah, ini ada yang min 2M min 6, jadi ini sebagai kolom kuncinya, di mana negatif paling besar. Kemudian kita cari rasionya, ditemukan yaitu rasionya yang paling kecil positif yaitu 3, di mana 3 ini menjadi baris kunci. Kemudian ditemukan unsur kuncinya yaitu 2. Karena tabelnya belum optimal, maka lanjut pada iterasi selanjutnya. Caranya juga sama seperti nomor 2 tadi, sehingga didapat JJ min JJ-nya yaitu 0, negatif 7, M plus 3, 0, 0. Nah, di sini juga masih ada yang negatif, jadi sebagai kolom kunci, kemudian kita cari rasionya, kemudian mencari baris kunci dan perpotongan baris kunci dan kolom kunci menjadi unsur kunci. Karena belum optimal, kita lanjutkan iterasi selanjutnya. Nah, di sini sudah didapat yaitu nilai ZJ min JJ-nya positif semua, yaitu dengan nilainya yaitu 0, 0, M min 14/3, M plus 2/3, dan 0. Nah, tabel ini sudah optimal karena nilai ZJ min JJ-nya lebih dari sama dengan 0 semuanya. Nah, maksimal pada maksud sama dengan 124/3 dengan nilai P-nya 14/3 dan Q-nya 10/3. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai pembahasan UTS pada mata kuliah riset operasi. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang lainnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.